Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi dan selamat beraktivitas semuanya. Buat kalian dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan gue di channel Valen Motoran. Nah, di pagi yang sangat cerah ini, tentunya ya yang agak mendung-mendung sedikit juga ya. Kalian bisa lihat sendiri di jalanan ini agak basah karena memang kita di pagi ini juga mengalami hujan yang cukup deras ya. Maka dari itu kita sampai pakai jas hujan. Nah, di pagi hari ini gue mau banget sharing ke kalian tentang perjalanan gue di pagi ini, yang mana gue baru banget selesai nyoblos nih. Nah, ini di jari gue juga masih ada tanda cap bukti bahwa gue baru banget nyoblos. Nah, ini video di hari dimana waktu pencoblosan pilpres atau pemilu lah gitu ya sebutannya berlangsung. Di situ gue buru-buru banget karena memang selain harus nyoblos gitu, tapi gue juga harus tetap berangkat kerja karena memang gak ada waktu buat libur, sekalipun buat nyoblos, buat milih presiden gitu. Ya semoga perjuangan gue ini nyoblos dan harus kerja hujan-hujanan ini membuahkan hasil yang baik banget buat negeri ini ke depannya gitu teman-teman. Jadi gue berharap yang gue pilih ini bisa membuat gue sebagai salah satu masyarakat Indonesia ini jadi lebih makmur dan jadi lebih tertata hidupnya gitu teman-teman. Oh iya, gue sekarang di sini mau ngecek dulu ini headset gue kenapa agak-agak aneh gitu ya. Terus gue juga agak ragu nih, HP gue udah masuk belum ya? Karena tadi habis ngotak-ngatik box dan masang kamera ini gitu. Oke, ternyata sudah aman. Kita lanjut lagi aja ya. Nah, di sini gue lagi di posisi di setelah terminal. Agak maju sedikit, nanti ada lampu merah terus ke kanan gitu. Ini gue mau berangkat kerja. Gue sombong sedikit nih, dia nih, jari gue masih ada tanda bekas nyoblos. Nah, di pagi yang cerah ini cukup padat juga ya aktivitas masyarakat. Gue kira selama coblos itu orang-orang pada libur gitu, ternyata enggak loh. Semuanya juga berjalan dengan normal. Meskipun mencoblos tapi tidak mengganggu semua aktivitas yang harus tetap dilakukan gitu. Seperti yang teman-teman lihat juga, gue di sini record pakai kamera baru gue ya, yaitu GoPro Max. Jadi di sini video kita akan muter-muter. Jadi teman-teman jangan pusing-pusing ya saat nonton video gue ini, karena gue akan puter ke sana kemari seenak jidat gue. Oke, lanjut aja ya. Ini becek banget, memang agak licin gitu teman-teman. Tapi gue harus tetap hati-hati dan fokus gitu. Karena ini selain hujan, tapi gue juga harus ke tempat kerja gue tepat waktu. Kebetulan di sini gue kerjanya shift gitu. Jadi saat gue nyoblos, temen gue tetap jaga toko gitu. Nanti pas gue datang, teman gue baru gantian nyoblos. Makanya nih gue harus tepat waktu biar teman gue dapat kebagian nyoblos gitu. Nah, langsung aja belok-belok. Ini kita sudah menuju ke arah stasiun Bekasi. Di sini masih nggak terlalu padat ya, belum terlalu rame karena memang gue ini yang termasuk buru-buru gitu, yang termasuk cepet banget. Setelah nyoblos dipanggil, nggak lama setelah itu gue langsung cabut begitu aja. Karena ya gue punya tanggung jawab di kerjaan gitu. Ini kebetulan lagi ada lampu merah, jadi gue harus tetap mengikuti aturan macet atau berhenti saat lampu merah. Nah, di sini juga kalian bisa lihat ya, di sebelah kanan gue ini ada genangan air yang cukup tinggi ya. Karena memang seperti yang gue bilang tadi, ini baru banget hujan gitu, tapi ternyata dampaknya juga membuat air menjadi tergenang. Jadi buat kalian yang lagi di lawan arah nih, hati-hati, takutnya lobang. Di sini kita lihat gacoan juga ya, masih sangat sepi melepi. Oke, kita lanjut saja perjalanan kita ini. Di pagi yang cerah ini
Meskipun baru selesai hujan, tapi ya memang kebetulan banget gue posisinya di sini langsung cabut ya. Jadi ya yang namanya baru selesai hujan, pasti kan orang langsung tergesa-gesa buat berangkat gitu. Meskipun masih dalam keadaan make jas hujan. Oke, lanjut saja. Nah, di sini kita udah bentar lagi udah mau nyampe stasiun. Tapi kondisi masih belum terlalu begitu ramai ya. Ini posisi kita, saya ingat gue itu di jam 9 ya. Yang mana biasanya jam 9 ini udah rame banget lah di jalanan. Ini ada yang ngintip-ngintip. Aduh. Oke, langsung kita putar saja kamera kita ini ya teman-teman. Nah, balik lagi ke muka gue. Oh iya teman-teman, jangan salfok ya sama muka gue ini ya. Karena gue lagi cemberut-cemberutnya, terus belum nggak make balak kelapa. Biasanya gue kan kalau pakai helm itu dilengkapi juga dengan balak kelapa. Biar apa? Biar melindungi kulit gue dari debu langsung gitu, biar nggak ke muka langsung. Jadi gue juga lagi perawatan ya. Meskipun tipis-tipis, tapi setidaknya gue harus menjaga penampilan gue agar tetap keren gitu. Ya minimal dari muka, karena muka gue yang memang agak belangsek ini ya. Jadi gue mencoba untuk mencegah biar gak kotor-kotor banget dengan balak kelapa. Tapi nih, karena baru hujan, gue biasanya kalau hujan itu bakal lepasin semua aksesoris gue, dari mulai sarung tangan, balak kelapa atau yang lainnya gitu. Karena ya namanya hujan ya, nanti kalau kena sarung tangan malah jadi basah sarung tangannya, ngeringinnya jadi lama lagi. Terus pakai balak kelapa lah, kalau kehujanan nih jadi ngeringin lagi, bau lagi, lepek lagi, mending kering gitu kan. Terus ya yang paling mencolok nih dari tampilan gue ini ada di helm nih. Aduh, gue juga agak malu sebenarnya pakai helm perusak ketampanan. Iya sih, memang ini disebut dengan helm perusak ketampanan ya. Ini gue sebut helm yang akan merusak paras wajah yang tampan gue ini. Jadi ketika gue pakai itu biasanya gue agak-agak insecure gitu, agak malu pakainya. Jadi biasanya gue dilengkapi dengan balak kelapa. Nah kebetulan sekarang lagi nggak pakai, jadi gue bakal sering-sering tutup sih. Tapi ya namanya gue lagi record ini, tidak akan lepas dari yang namanya kesorot kamera ya. Gue bakal disorot sama media-media asing bahkan. Oke, lanjut ya. Ini ada mobil lagi di hutan kota. Ini yang biasanya jadi alun-alun. Bukan. Ini yang biasanya jadi CFD. Jadi kegiatan CFD nanti di situ bakal rame banget, biasanya di hari Minggu gitu. Ini kita lagi di jalan raya ini menuju Kranji gitu. Karena kerjaan gue posisinya itu ada di sekitaran Bintara, jadi gue harus lewat Kranji dulu. Nah, di sini masih terpantau sepi ya, belum ramai kayak biasanya. Karena biasanya setiap gue udah sampai di Astra ini ya, Astra apa ya tadi gue lupa. Di situ udah biasanya padat banget motor-motor atau mungkin mobil yang besar-besar di sini, kayak seperti truk atau bahkan kontainer. Ya karena itu akan menuju ke Tanjung Priok lewat Pulau Gadung ya kalau nggak salah. Jadi nanti dari Kranji itu langsung lurus ke atas, itu biasanya truk gede loh. Jadi kalau kalian mau ke Pondok Ungu atau Harapan Indah, biasanya akan berjumpa dengan truk-truk besar ya. Ya seperti itu teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Ini ada mobil biru, ada mobil hitam, semuanya berjalan dengan normal ya. Meskipun ada pemilu pencoblosan gitu. Mungkin mereka ini yang memang sudah selesai mencoblos atau mungkin golput ya. Aduh, suzon aja. Ya karena memang pilihan yang berat ya dari ketiga paslon ini.
Tapi ya semua orang atau tentunya semua masyarakat ini bakal berpikir secara kritis ya, bakal milih yang mana yang terbaik, bukan mana yang paling gue suka gitu. Karena bahaya banget nih virus-virus sosmed gitu ya. Satu orang suka komentar bisa langsung menimbulkan perspektif-perspektif lain juga yang sama gitu. Akhirnya berkumpul, oh iya juga ya ih, keren ya, ini ya, gemoy ya gitu ya misal ya. Atau mungkin ih lucu ya, atau mungkin ih bijaksana banget ya nih orang gitu, karena salah satu komentar jadi menggiring persepsi-persepsi lain yang akhirnya sama gitu teman-teman. Jadi ya mungkin kebanyakan dari mereka ini yang memang sekarang akhirnya tetap beraktivitas di saat pemilu berjalan di jam 9 ini, mereka tetap beraktivitas karena memang golput gitu. Nah, ini lampu merah. Ada ambulan juga yang cukup berisik ya. Dari tadi gue cari mana, oh ternyata ada di depan. Dan seperti biasa, orang Bekasi tidak luput dari yang namanya terobos-terobos saat lampu merah. Karena memang ini udah jadi tradisi, udah jadi habitat buat para warga Bekasi ya. Yang mana ketika ada lampu merah itu bukan menjadi halangan. Lampu merah hanyalah marketing. Lampu merah hanyalah formalitas. Pada akhirnya semua akan terabas gitu. Makanya buat teman-teman jangan kaget ketika kalian sebagai pendatang datang ke Bekasi, terus kalian lihat yang namanya orang tergesa-gesa, terburu-buru, desak-desakan gitu. Padahal dalam keadaan lampu merah. Jangan kaget. Itu semua menjadi hal yang sangat lumrah buat warga Bekasi ya. Karena gue juga termasuk yang hidup di Bekasi ini belum lama banget. Kalau kalian mau tahu nih, gue dari kecil mungkin SD itu di Bekasi ya. Tapi ya namanya SD kan gak bakal keliling kemana-mana ya. Jadi masih anak rumahan lah. Terus SMP gue mondok, SMA gue mondok, baru pulang pas kuliah. Jadi sangat kaget dengan kehidupan riuh Bekasi itu seperti ini loh. Kaget banget ya. Tapi ya gue jangan harus dijalanin ya. Keadaan sekitar itu jangan seakan-akan kita yang harus begini ya. Jangan, kita justru yang harus menyesuaikan sama lingkungan dan suasana yang ada. Seperti contohnya ini berdesak-desakan, tapi kita nggak suka desak-desakan, ya harus diikutin gitu loh. Jangan egois, jangan mau seenaknya gitu. Oke, ini sebentar lagi ternyata kita sudah mau sampai ya. Ini tinggal belok kiri menuju Bintara dari Pasar Keranji gitu. Ini tinggal lurus saja. Jadi nanti kita akan sampai dalam waktu 5 menitan lagi ya dari sini. Nah, ini gue udah cukup udah cukup cepat sih menurut gue, karena memang biasanya perjalanan itu bisa memakan waktu sampai dengan 40 sampai 50 menitan gitu kalau dari rumah. Tapi ini cuma 20 sampai 30 menitan aja gue udah sampai nih bentar lagi. Nah, jadi bertepatan dengan itu gue juga mau kasih tahu ke kalian ya. Buat kalian yang baru banget join di konten atau di channel kita, jangan lupa di subscribe dulu. Dan buat teman-teman yang suka dengan konten ini juga bisa langsung di like aja dan di share ke sosmed-sosmed kalian, biar nanti pada ikut nonton teman-teman kalian gitu. Nah, mungkin sekalian juga ini akan kita tutup juga sebentar lagi karena memang bertepatan dengan sampainya kita di lokasi kerja kita. Jadi buat teman-teman, mohon maaf bila ada salah kata dari gue ya. Mungkin cukup sekian dari gue. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam motoran, Ceki Jos.